Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyanti. Saya dari kelas 4B, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan memberikan sedikit narasi tentang penyeludupan narkoba jenis sabu-sabu. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Pemakaian narkoba di Kalimantan Barat merupakan pemakaian yang dibilang cukup tinggi. Salah satu pemakaian narkoba jenis sabu yang masih banyak dipakai oleh masyarakat di Kalimantan Barat. Letak daerah yang geografis dengan perbatasan negara seperti Malaysia, yaitu Sarawak, membuat Kalimantan Barat menjadi salah satu negara yang mudah untuk dijadikan daerah penyeludupan narkoba jenis sabu ini. Selain itu, dipermudahkannya akses jalur darat yang langsung bisa masuk dan keluar negeri. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, ternyata peredaran narkotika internasional masuk ke Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan Barat sekarang, melalui jalur-jalur perbatasan. Jaringan narkotika internasional ini terus mencari celah untuk masuk dengan tetap target Indonesia sebagai pangsa pasar potensial. Nah, selanjutnya data beberapa kasus penyeludupan sabu di Kalimantan Barat. Yang pertama, ada 3 kasus dengan jumlah sabu sebanyak 8,108 kilo. Yang kedua yaitu ada 3 kasus yaitu dengan jumlah sabu sebanyak 6,806 kilo. Dan yang ketiga ada sebanyak 6 kasus dengan jumlah sabu sebanyak 29,91 kilo. Dan yang keempat ada 4 kasus dengan jumlah sabu sebanyak 471,77.405 gram. Selanjutnya, permasalahan. Pengguna sabu-sabu meningkatkan risiko penyakit jantung seperti nyeri dada, detak jantung abnormal, serta tekanan darah tinggi. Hal ini akan mengarahkan pada diseksi aorta akut, serangan jantung, atau kematian jantung mendadak bahkan saat pertama kali seseorang menggunakannya. Menyangkut siapa, kapan, dan di mana, saya mendapatkan informasi dari salah satu berita yang mengatakan terjadinya penyeludupan sabu-sabu. Yang pertama yaitu siapa. Siapa di sini menyangkut siapa yang melakukan penyeludupan tersebut, yaitu terdapat warga negara Indonesia asal Kalimantan Selatan serta 2 warga Malaysia. Yang kedua yaitu kapan. Kapan di sini menyangkut waktu terjadinya penyeludupan tersebut, yaitu penyeludupan tersebut diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Kalimantan Barat yang dengan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 26 kilo pada Senin 26 Agustus 2019. Yang ketiga yaitu di mana. Di sini menyangkut terdapat tempat penyelundupan tersebut dilakukan, yaitu perbatasan Malaysia yang diduga kuat masuk dari Malaysia. Selanjutnya, upaya penanganannya harus melibatkan negara-negara lain yang berkepentingan atas permasalahan ini, khususnya negara tetangga. Pihak Polda Kalimantan Barat sudah membangun kerjasama dengan PDRM Kontijen Sarawak Malaysia. Bentuk kerjasama tersebut dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan patroli bersama yang melibatkan Polres perbatasan, tukar-menukar data warga negara Malaysia maupun Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba, dan membuat MOU antara Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dengan pejabat polis Kontijen Sarawak tentang pelaksanaan pembantuan penyelidikan terhadap kasus narkotika. Satu upaya lain yang juga perlu dipertimbangkan ke
depan adalah patroli bersama menggunakan pesawat udara, terutama untuk menjangkau kawasan perbatasan yang sulit ditembus oleh angkutan darat. Selanjutnya, ada tips mengatasi narkoba. Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Yang kedua, memperkuat pertahanan spiritual. Yang ketiga, jangan mencoba. Yang keempat, memiliki hobi dan aktivitas yang positif. Yang kelima, berpikir panjang. Dan yang terakhir, ingat masa depan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Pasar narkoba yang besar dan menguntungkan di Indonesia menyebabkan sindikat internasional termasuk dari Malaysia melakukan berbagai upaya untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Berbagai modus ditempuh oleh para penyeludup untuk memasukkan barang haramnya tersebut ke Indonesia melalui jaringan lintas batas negara. Penyeludupan narkoba semakin giat dilakukan oleh sindikat internasional melalui wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan dan jalan-jalan tikus di Kalimantan Barat sebagai pintu masuk tidak resmi dari Malaysia ke Indonesia ternyata semakin membuka peluang bagi terjadinya penyeludupan narkoba melalui kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Oleh karena itu, penanganan penyeludupan narkoba harus dilakukan lebih intensif lagi, tidak saja oleh Indonesia tetapi juga melalui kerjasama dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Sekian narasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.